teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gereja nih. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini.
teman-teman, di kota Palembang sudah hadir toko rohani Katolik loh. Letaknya di Jalan Kolonel Atmo nomor 52, tidak jauh dari seberang Gramedia Atmo Palembang. Nama toko rohani itu adalah Rumah Dehonian. Membawa konsep rumahan, interior toko ini sangat homey dan klasik. Nyaman untuk kamu yang ingin merasakan saat teduh dari buku-buku rohani yang disediakan, atau memilih-milih kebutuhan rohanimu sambil menikmati alunan musik gereja nih. Kamu bisa mendapatkan buku-buku rohani kesukaanmu, misalnya buku anak, remaja, orang muda Katolik, serta berbagai buku katekese sekitar penerimaan sakramen-sakramen. Demikian juga buku-buku doa devosional, ibadat, dan liturgi. Untuk benda devosional dan liturgi di sini tersedia lengkap. Aneka rosario, salib, serta souvenir, kaos, topi, dan tas bertema rohani. Ada juga paket souvenir seperti paket wedding dan paket rohani untuk souvenir perayaan tertentu dalam keluarga. Misalnya untuk berkat rumah, misa arwah, komuni pertama, ulta kelahiran, atau perkawinan. Peralatan misa untuk imam, lektor, prodiakon, dan misinar pun lengkap. Tahukah kamu, Rumah Dehonian sebenarnya bukan hanya sebuah toko rohani. Ia juga merupakan sebuah penerbit. Kantor penerbit ada di bangunan yang sama, khususnya di lantai 3. Untuk kamu yang ingin mengadakan kegiatan massal seperti rekoleksi, seminar, dan pembinaan lainnya, bisa menggunakan aula lantai 2 yang sangat nyaman. Seperti apa sih rasa nyaman, teduh, dan asrinya Rumah Dehonian? Yuk segera cus ke sini.
Frater, diakon, suster, bapak, ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke pekan ke-21 tahun liturgi C dengan tema Allah akan mengumpulkan segala bangsa dan menetapkan utusan untuk memberitakan kemuliaan-Nya. Allah juga memperlakukan manusia sebagai anak yang dikasihi. Saudara-saudara terkasih, mohon perhatian untuk informasi berikut ini. Dihimbau kepada kita semua untuk menonaktifkan dan tidak menggunakan gadget atau handphone sebelum dan selama misa berlangsung demi menjaga kekusukan dan suasana doa. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Andreas Eko Waduyanto, Kor dari lingkungan Santo Andreas, Tata Laksana dari lingkungan Santo Paulus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, pada perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-21 ini, kita hendak bersama-sama berdoa dan membawa wujud di dalam perayaan Ekaristi ini. Dan hadir di tengah kita, selamat datang Romo Andreas Eko Wahyudianto, Pastor Kepala Dikuasi Paroki Santa Perawan Maria Bunda Gereja di Tebu, yang sejak kemarin sore hadir di tengah kita untuk mengundang Anda semua untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan gereja Santa Perawan Maria di Tebu. Ketika Anda datang ke gereja tadi disambut beberapa umat dari Tebu di pintu gereja, baik di depan, di samping maupun di sayap. Hendak mengundang kita semua berpartisipasi secara real dalam pembangunan dan penyelesaian gereja yang sudah dibangun sejak tahun 2023.
Tentu ini menjadi undangan kita bersama umat paroki di San Frades ini untuk turut ambil bagian di dalam pembangunan ini. Nanti amplop yang Anda terima sekembalinya atau selesainya perayaan ini nanti akan disambut oleh beberapa petugas atau pelayan yang ada di depan pintu dengan kotak yang telah disiapkan. Mari kita menyiapkan hati kita, khususnya menyadari akan segala kedosaan dan kesalahan kita, agar kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Allah di bumi, kepada orang yang berkenan.
Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi hari ini bersama keluarga Paulus Surya Permana mendoakan arwah Papa Yosef Lai Namsun yang 26 tahun lalu dipanggil Tuhan, Mama Maria Elizabeth Lai Chun Xiao yang dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, Maria Herlina yang dipanggil Tuhan tanggal 26 Juni 2025, Kumala Wijaya Lais yang dipanggil Tuhan 24 tahun yang lalu, Ferianto Deni yang dipanggil Tuhan 8 bulan yang lalu. Semoga telah diampuni segala dosa mereka, memperoleh kedamaian serta kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga, dan menjadi pendoa bagi keluarga. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon, tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan ke Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sabda Tuhan, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota-kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-mengetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'
Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi dia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, selamat pagi. Kalau saya mengamati di paroki kita, terutama di Dekanat Palembang ini, setiap misa itu gereja penuh. Entah yang misa Sabtu sore, yang Minggu pagi. Kalau di San Parades hanya Sabtu dan Minggu pagi. Di tempat lain seperti di Santo Yosef ada misa sore, Minggu sore. Di katedral juga demikian. Itu gereja penuh. Tentu ini sesuatu yang menggembirakan bahwa umat kita atau kita sekalian punya kerinduan untuk selalu memuji Tuhan, untuk datang ke gereja pada hari Minggu khususnya. Apalagi kalau hari raya. Kalau pekan suci, tidak ada gereja yang tidak penuh. Lalu dari hal-hal tersebut bahwa antusiasme umat yang begitu hebat, umat yang begitu semangat, punya kebiasaan rohani yang luar biasa bahwa Minggu datang ke gereja, Minggu orang ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, habitus dalam diri kita, mungkin kemudian kalau ada di antara kita yang hari Minggu tidak datang ke gereja, mungkin ada merasa ada yang kurang. Maka coba mungkin ada di antara umat, di antara kita yang ada di sini mungkin bisa menyampaikan pengalamannya. Kalau tidak datang hari Minggu atau hari Minggu tidak ke gereja itu rasanya bagaimana? Pasti ada sesuatu yang kurang, ada yang tidak nyaman. Dan dari pengalaman itu juga kemudian kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kalau kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk merefleksikan lebih dalam tentang kebiasaan olah kesalahan kita yang begitu dekat dengan Tuhan, dengan rajin ke gereja, mungkin juga dengan bukan hanya misa hari Minggu, mungkin juga ada punya tradisi kita, ada yang misa harian, mungkin juga ada yang rajin berdevosi. Saya diajak untuk merenungkan lebih dalam dan tentu kita semua dari kisah perumpamaan dalam Injil tadi itu. Ketika orang berebut, ketika orang ingin diselamatkan, ingin mendapatkan keselamatan, Yesus kemudian mengatakan, bukan semua mereka yang senang, bukan mereka yang dekat saja dengan Tuhan, tetapi tadi Yesus katakan, enyalah dari hadapanku hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ini kata kunci yang hendak kita dalami dan menjadi pesan untuk kita. Ke gereja itu sangat baik, berdevosi itu tentu juga sesuatu yang sangat baik,
Doa pribadi kita juga begitu bernilai. Tetapi ternyata kalau hanya ungkapan-ungkapan liturgis, kesalahan pribadi, ternyata masih ada yang kurang. Maka tadi dalam perumpamaan Yesus katakan bahwa kalau hanya orang sekedar makan bersama dengan Yesus, mendengarkan ajaran Yesus, itu belum cukup. Tadi ada dikatakan, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajari jalan-jalan kota kami. Mereka membela diri. Mengapa kami tidak boleh masuk kerajaan surga? Mengapa kami tidak diselamatkan padahal kami sudah makan minum bersama engkau? Engkau telah mengajari kota-kota kami. Tapi itu belum cukup sekali lagi. Karena apa? Karena Tuhan melihat meskipun kita, barangkali termasuk kita, meskipun kita datang ke gereja, makan minum dalam arti Ekaristi. Meskipun kita rajin merayakan Ekaristi, mingguan bahkan harian, meskipun kita rajin membaca kitab suci, bahkan di antara kita bisa berhumil, berkhotbah, kita bisa menjabarkan sabda Tuhan dengan baik, tapi kalau kemudian kita masih melakukan kejahatan, kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Maka tadi Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena ternyata untuk mendapatkan keselamatan tidak cukup hanya dengan tindakan-tindakan lahiriah, bahwa saya ke gereja, saya berdoa, saya berdevosi. Tadi dalam pengantar kebetulan, saya menganggap ini kebetulan bahwa Romo Haryanto Romo Paroki sudah menyampaikan mengapa kok ada wajah Romo baru di sini yang memimpin Ekaristi pagi ini. Ada Romo Eko. Lalu juga ada beberapa yang membagikan amplop di depan gereja tadi itu. Kebetulan sabda Tuhan hari ini mengajak kita bahwa iman kita itu tidak cukup sekali lagi hanya dalam ungkapan-ungkapan liturgis, ungkapan-ungkapan yang formal, tetapi harus dalam tindakan konkret, tidak melakukan kejahatan. Nah, undangan kita hari ini secara konkret, Romo Eko mengajak teman-teman dan juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari umat di paroki ini mempraktekkan tindakan kasih secara nyata. Tadi dikatakan oleh Romo Paroki, mengapa ada Romo Eko? Karena mereka di Tebu ini adalah kuasi paroki pemekaran dari paroki Muara Bungu, barangkali ada yang pernah ke sana. Dan sebagai pemekaran paroki dan akan mungkin tahun depan sudah akan menjadi paroki yang baru, mereka butuh tempat ibadat yang layak, butuh gereja yang memadai. Maka Romo Eko juga berkeliling beberapa waktu yang lalu, pernah ke katedral, pernah ke mana lagi Romo Eko, pernah ke Santo Yosef, Linggau, dan hari ini di sini mungkin waktu lain akan ke tempat yang lain lagi. Untuk mengutuk hati, untuk mengungkapkan kasih kita secara nyata. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan dalam sabdanya ini benar-benar kita bisa hayati. Bahwa kita adalah orang-orang yang mau peduli, orang-orang yang mau berbagi, bukan orang-orang yang melakukan kejahatan, bukan orang-orang yang hanya sekedar saleh dalam tindakan-tindakan liturgis, bukan hanya sekedar orang-orang yang tekun dalam doa pribadi, tetapi sungguh punya pengorbanan, punya kasih secara konkret seperti yang dirindukan oleh umat di Tebu ini. Dalam bacaan kedua, tadi surat kepada orang Ibrani pun kita juga diajak untuk tekun mendengarkan nasihat dari Tuhan.
Dan saya yakin bahwa salah satu nasihat Tuhan yang tidak mungkin dilupakan oleh kita adalah bahwa kita diajak untuk saling mengasihi. Kita sebagai warga Keuskupan Agung Palembang, kita diajak juga untuk mengasihi secara konkret dengan umat di paroki-paroki, di kuasi paroki yang ada di Palembang ini, khususnya di Keuskupan Agung Palembang. Maka semoga lewat kebersamaan kita, lewat kehadiran Romo Eko dan teman-teman dari Tebu, dan terlebih dikuat oleh sabda Tuhan hari ini, mari kita mengungkapkan iman kita secara konkret, bahwa dari sabda Tuhan kita diajak untuk semakin peduli, rela berbagi. Dengan demikian iman kita menjadi iman yang hidup, yang menggerakkan dan juga menjadi berkat bagi sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Setelah diteguhkan oleh sabda Allah, marilah kita perbaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga pemberian orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang percaya akan Roh Kudus, jejak Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, badan. Saudara-saudara, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Bagi gereja, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi persatuan semua orang Kristiani, semoga umat Kristiani makin sadar dan yakin bahwa mereka semua merupakan bagian dari gereja kudus-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Bagi semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Anugerahkanlah kepada mereka keteguhan iman dan keyakinan akan keyakinan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi umat Kristiani di paroki kita, semoga kita semua bersatu, semoga tak ada satu orang pun yang merasa terasing di antara kami, dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, kita sampaikan doa harapan kita di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami,
Semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga hati kami senantiasa terbuka bagi segala bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah bersama dengan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal,
Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji Dikau, dan dengan sukacita kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapa Suci Leo ke-14, dan Uskup Agung kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada perayaan ini. Juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa
dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Kita doakan bersama doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan persiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasakan. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini, kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rejeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki persiaran hidup di dunia ini, dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersama-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita tabisan Imam Keuskupan Agung Palembang. Pada tanggal 27 Agustus, Frater Diakon Gregorius Firdiawan Mubin SCY dari Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti akan menerima tabisan imam bersama beberapa frater lainnya di Paroki Santa Maria Tugumulyo. Untuk itu, kami mohon doa dari umat agar Frater Diakon Firdi dapat menerima rahmat tabisan imamat dan kemudian menjadi pelayan yang kudus dan rendah hati. Bila umat merasa perlu menyampaikan masukan atau suatu hal yang kiranya perlu diperhatikan berkaitan dengan frater diakon ini, silahkan menyampaikannya ke Pater Provinsial SCY Indonesia. Setelah itu, Romo Firdi dan beberapa romo baru akan merayakan misa perdana di paroki kita pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus pukul 16. 2. Giat Sie Kepemudaan BPK PKK Keuskupan mengundang rekan-rekan muda agar lebih mengenal Kristus lebih mendalam dalam seminar Cinta Kasih Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 September di Aula Paroki Gereja Santo Yosef dan Rumah Retret Wismalat Podomoro. PIC Kak Citra. 3. Penerimaan dana misa Hari Raya Kemerdekaan RI.
Santa Perawan Maria Bunda Gereja Tebu. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pastor Paroki tadi, kuasi ini secara dekret didirikan di 31 Agustus 2023. Dan pada awalnya kami berdua diutus ke sana untuk merintis. Jadi mulai dari tidak ada apa-apa, dari semak belukar lah kami rintis di sana. Tahap awal kami tinggal sekitar 2 minggu di Paroki Muara Bungo, karena sebelumnya adalah pelayanan dari Paroki Muara Bungo. Lalu kami ditempatkan di Tebu di sebuah pastoran yang menyewa sebuah ruko kecil dengan ukuran 4x7. Kami berdua tinggal di sana di sekat-sekat triplek, dan gereja belum punya sampai sekarang, sedang pembangunan. Dan proses ini berjalan, kami tidak hanya mempersiapkan bangunan pastoran, bangunan gereja yang belum ada, tetapi juga mempersiapkan umat, karena baru 1 tahun ini diresmikan oleh Bapak Uskup menjadi kuasi pada Mei setelah Pentakosta. Hari pertama setelah Pentakosta adalah hari Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Kuasi ini melayani 1 kabupaten di Tebu. Kabupaten Tebu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jambi, dan kalau ditotalkan umatnya kalau 1 kabupaten 2000-an. Tetapi yang diserahkan kepada kami karena kami belum sanggup itu baru 9 stasi dengan umat 1.100 jiwa. 1.100 jiwa tersebar di 9 stasi ya. Ada yang 3 jam, ada yang 2,5 jam perjalanan lah, seperti itu. Dan di pusat kami sedang membangun gereja yang tadi mungkin juga sudah dilihat keadaannya bagaimana. Seperti disampaikan juga dari sana ada beberapa biarawan-biarawati, calon imam yang sedang menjalani pendidikan, termasuk salah satunya adalah beliau Romo Petrus Sukino dan saudara-saudarinya yang juga terpanggil telah menghasilkan. Maka sebagai satu saudara, karena kita masih satu keuskupan walaupun kami di ujung dunia sana, jauh dari sini, mungkin sebagian dari kita mana Tebu ini, baru pertama dengar Tebu. Tebu itu pusatnya suku anak dalam lah, di sanalah orang-orang Kubu. Maka saya namanya Romo Adam karena anak pedalaman Adam. Maka kami datang ke sini memohon tali kasih dari Bapak Ibu, para Romo yang ada di sini. Kalau memang sekarang ngisi amplop itu masih nomor rekeningnya difoto aja, kami tidak keberatan. Siapa tahu nanti ada duit-duit sisa yang ada di Bapak Ibu bisa dikirimkan melalui rekening itu kalau sekarang belum sempat. Atau yang mau menyumbang keramik, menyumbang semen, kami terima dengan senang hati. Silakan, nomor HP saya ada di situ jika membutuhkan berkat, karena memberi adalah berkat. Kami membagi-bagikan berkat kepada umat yang ada di tempat ini untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja, tidak hanya pembangunan fisik bangunan tetapi juga persekutuan yang ada di sana dengan agenda ke depan menjadi pusat paroki di Tebu itu. Maka dengan semangat persaudaraan, ya namanya saudara kalau datang ya pas butuhnya ya. Ini kami pas butuh datang mengaku saudara, kalau sebelumnya pasti oh saudara dari mana, Tebu dari mana, seperti itu. Karena kami sedang pembangunan, saya yakin Bapak Ibu juga mengalami bagaimana jatuh bangunnya pembangunan. Maka semoga apa yang Bapak Ibu rasakan juga menjadi semangat untuk memberi kepada kami. Nanti nomor HP saya 24 jam terbuka kalau ingin mengirim bantuan. Bisa kaca patri, bisa jalan salib dan sebagainya. Saya membuka peluang selebar-lebarnya kepada Bapak Ibu yang ada di sini.
Itu saja yang bisa saya bagikan. Saya pikir videonya sudah menggambarkanlah bagaimana keadaan di sana. Hutan, pokoknya hutan. Dan akan menjadi sebuah paroki yang tentu saja melayani umat yang terus berkembang. Karena Provinsi Jambi dalam akhir-akhir ini memiliki kemajuan secara kuantitas di pertambahan umat. Dan ada agenda untuk menjadi sebuah keuskupan. Maka Bapak Uskup juga mengembangkan tempat-tempat di mana komunitas-komunitas Katolik itu ada supaya umat semakin dekat dengan romonya, romo juga semakin dekat dengan umatnya. Kalau di sini mungkin setiap hari ada misa, di sana dulu paling sebulan sekali, 2 minggu sekali, dan sekarang karena romo udah tinggal di sana 2 orang, maka setiap hari ada misa, pelayanan, kelompok kerahiman, devosi Maria juga berjalan. Saya yakin doa-doa yang dilambungkan oleh umat di Tebu pasti juga menjadi penyalur berkat bagi umat yang ada di tempat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Romo Haryanto, Romo Sigit, Romo Kino, dan seluruh Romo yang ada di tempat ini, seluruh umat, para pengurus DPP, semua yang ada. Terima kasih atas sambutannya kepada kami. Hari ini kami pamit karena sudah selesai. Kami akan pulang ke Tebu yang jauhnya 12 jam dari tempat ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, seluruh perjuangan kita, setiap pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, perayaan Ekaristi sudah selesai. Sore jam 18